Pada saat ini saya mau mengkaji atau membahas mengenai Yonatan Nandar yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah fina. Ya, menurut dia adalah batu penjuru. Arti kata ini. Tetapi tanpa sadar sebenarnya dia sudah melecehkan nabinya sendiri dengan mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu diumpamakan sebagai fina. Ya, apa maknanya kata itu? Nah, menurut Yonatan Nandar, finah itu adalah batu penjuru. Ketika dia berdebat dengan Verbum Veritatis maupun dengan Pak Ibrahim Saifuddin, ya dia mengatakan demikian. Nah, menurut dia finah itu adalah batu penjuru dan itu ditujukan kepada Nabi Muhammad. Nah, apakah betul seperti itu bahasa Ibraninya? Nah, ternyata salah, saudara. Finah itu bukan batu penjuru. Dan Yonatan Nandar sendiri juga mengucapkan secara salah. Ya, kata-katanya ya seperti ini sebenarnya lengkapnya. Ya, yang disebut ros pinah. Nah, sebenarnya bukan finah, tetapi pinah. Ya, kata-kata ini dibaca pinah, bukan finah. Kata-kata yang disusun dari huruf P, nun, dan H ini ya tidak dibaca finah, tetapi pinah. Ya, karena di situ ada dagesnya. Ya, dages forte yaitu titik pengeras sehingga huruf P ini dibaca P, bukan dibaca F. Kalau tidak ada pengerasnya atau dages fortenya, maka dibaca F. Jadi, Yonatan Nandar saja sudah salah di dalam membaca huruf ini, ya, atau kata ini dalam bahasa Ibrani. Ya, yang benar adalah pinah. Nah, lalu artinya apa pinah? Apakah batu penjuru? Lagi-lagi Yonatan Nandar salah. Pinah bukan artinya batu penjuru. Pinah artinya adalah sudut atau pojok. Nah, kalau artinya sudut atau pojok, perumpamaan mana yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah pojok atau sudut? Sebuah sudut atau sebuah pojok. Nah, di sini ya, maka saya anggap Yonatan Nandar ini tanpa sadar itu sama saja dengan melecehkan. Karena apa maknanya pojok atau sudut itu? Ada nggak referensinya yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu disebut sebagai pojok atau sudut? Nah, sebenarnya kalau batu penjuru atau batu sudut itu kalau dibahasakan Ibrani adalah eben pinah. Ya, eben pinah. Ya, itu baru batu sudut atau batu penjuru. Tetapi ungkapan eben pinah itu tidak dikenal di dalam tata bahasa Ibrani. Ya, mereka mengenalnya adalah ros pinah. Ya. Kalau diartikan secara literal adalah kepala sudut, yaitu sebuah batu yang ditaruh pertama kali ketika seorang membuat bangunan pondasi. Nah, batu yang ditaruh itu sebagai patokan atau standar untuk mengukur panjang, lebar, ya, bagi bangunan itu. Jadi sudut utama menjadi titik utama dalam mengukur bangunan. Artinya juga titik utama dalam membangun sebuah bangunan. Itu baru bisa diterjemahkan dalam arti batu penjuru. Jadi bukan pinah, tapi ros pinah. Baru itulah ya. Ros pinah itulah yang disebut dengan batu penjuru, artinya kepala sudut. Nah, kalau dalam bahasa Yunani disebut kephalin gonias.
Ya, kefalin juga sama, kepala. Kefale, kefali, kefalin gonias. Kepala sudut atau ujung utama ya dari sebuah sudut. Untuk mengukur sebuah sudut dimulai dari ujungnya yang pertama itu, ya, ujung yang pertama sebuah sudut. Nah, kalau pinah itu artinya sudut atau pojok, benar nih, pinah ini mau diartikan kepada nabi Anda. Pikir ulang, ya, kalau mau pura-pura bisa menggunakan bahasa Ibrani. Saudara dikasih Tuhan, Yonatan Nandar juga mengatakan bahwa Alkitab itu terjemahkan tanpa bahasa aslinya. Wah, lagi-lagi dia membuat kebohongan yang penuh dengan kelicikan. Ya, salah. Alkitab kita diterjemahkan dalam bahasa Ibrani. Bahkan ini juga ada, dan dalam bahasa Indonesia pun juga ada. Ini saya kasih contoh. Alkitab Perjanjian Lama Ibrani Indonesia. Ya, mungkin nggak terlihat, nah saya ambil yang di cover depannya. Bisa kebaca. Ya. Nah, di sini benar ada Ibraninya, ada Indonesianya. Nah, ya, ini Indonesianya, ini Ibraninya. Ya, di sini dari kitab Bereshit atau Genesis. Ya, saya bacakan saja. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bereshit bara Elohim et hasyamayim wa et haaretz. Bumi belum berbentuk dan kosong. Wa haaret hayatah tohu wa bohu. Bumi belum berbentuk dan kosong. Wa haaretz hayatah tohu wa bohu. Jelas di sini ada, ya. Saudara bisa membelinya juga. Nah, ini adalah kebohongan dari Yonatan Nandar yang mengatakan Alkitab kita tidak diterjemahkan dari bahasa Ibrani atau bahasa Ibrani tidak disertakan dalam bahasa Indonesianya. Ada yang hanya bahasa Indonesianya, tapi juga ada yang bahasa Ibrani, bahasa Indonesia. Kalau mau bisa beli. Ya, makanya ya, Yonatan Nandar, lagi-lagi deh, jangan ngaku-ngaku bisa bahasa Ibrani. Kalau ternyata menyerang balik kayak gini kan malu sendiri. Kiranya saudara dapat pencerahan, saudara bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, tidak lagi mudah dibohongi, dan bagi hamba-hamba Tuhan, benar, ya, belajar bahasa Ibrani lagi yang baik. Ingat lagi, waktu di bangku kuliah itu, apa yang kita pelajari, ingat lagi deh. Karena sekarang ini zamannya online, semua bisa pakai aplikasi sehingga orang bisa seakan-akan bisa bahasa Ibrani. Nah, kalau kita sini nggak menguasainya, ya kita malu. Tuhan memberkati. Amin.